Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kita semua selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak semua, pagi ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Materi pelajaran kita hari ini adalah tentang tulang pada manusia, macam-macam kelainan pada tulang manusia, macam-macam otot manusia, dan macam-macam kelainan pada otot manusia. Dalam sistem gerak tubuh kita, ada dua jenis alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri kalau tidak digerakkan oleh otot. Meskipun demikian, tulang memiliki peranan besar dalam sistem gerak tubuh kita. 1. Tulang pada lengan manusia merupakan anggota gerak atas. Tulang lengan manusia terdiri atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Dua, tulang pada kaki manusia. Tulang pada kaki merupakan alat gerak bawah. Tulang pada kaki manusia terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, sebenarnya apa sajakah fungsi tulang pada manusia? Fungsi tulang pada manusia diantaranya adalah yang pertama, sebagai tempat menempelnya otot dan jaringan lainnya. Yang kedua, sebagai pelindung organ dalam tubuh manusia, seperti paru-paru, jantung, hati, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai penegak dan pembentuk tubuh manusia. Yang keempat, tempat terjadinya pembentukan sel darah merah. Di dalam rongga tulang, terdapat sumsum tulang. Di sumsum ini akan diproduksi sel darah merah. Yang kelima, sebagai tempat penyimpanan mineral yang penting bagi kegiatan sel dari seluruh tubuh, yaitu kalsium dan fosfor. Bisa dibilang, tulang adalah gudangnya kalsium dan fosfor tersebut. Macam-macam kelainan tulang manusia. Tulang pada manusia sering mengalami gangguan, sehingga mengalami kelainan. Berikut adalah jenis-jenis penyakit atau kelainan tulang yang umum terjadi. 1. Fraktura atau patah tulang. Fraktura adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh. Yang kedua adalah polio. Polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini merusak saraf motorik, sehingga menyebabkan kelumpuhan otot. 3. Osteoporosis. Osteoporosis adalah gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Kelainan ini menyebabkan tulang mudah patah atau retak. Osteoporosis biasanya dialami oleh orang lanjut usia. Untuk mencegah osteoporosis, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang baik untuk tulang, yaitu makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. 4. Fisura atau retak tulang.
merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. 5. Rematik. Rematik adalah penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Yang keenam, kifosis. Kifosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk. Kelainan ini disebabkan sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. 7. Lordosis. Lordosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Kelainan ini disebabkan kebiasaan duduk dan berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan. 8. Skoliosis. Skoliosis adalah tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Kelainan ini biasanya disebabkan kebiasaan duduk dengan posisi miring atau mengangkat beban berat yang tidak seimbang antara bahu kiri dan bahu kanan. Nah, anak-anak, berikut ini ada beberapa gambar kelainan tulang. Di antaranya adalah fraktura atau patah tulang, osteoporosis, fisura atau retak tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Berikutnya, kita akan mempelajari macam-macam otot manusia. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Di dalam otot terdapat suatu senyawa yang membuatnya dapat bergerak. Oleh karena itu, otot disebut alat gerak aktif. Fungsi otot pada manusia yaitu 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah. 3. Mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis otot manusia, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 1. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, yang kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. 2. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga disebut dengan otot rangka. Disebut demikian karena otot lurik menempel pada rangka. 3. Otot jantung. Otot jantung terletak hanya pada jantung. Otot jantung bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Berikut adalah gambar otot manusia. 1. Otot polos. Ciri-ciri otot polos adalah: bentuk dari otot polos adalah gelendong, kedua ujungnya runcing, dan bagian tengahnya menggelembung. Otot polos memiliki satu inti sel. Otot polos tidak memiliki garis-garis melintang atau polos. Otot polos biasanya terdapat di usus,
saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. 2. Otot jantung. Ciri-ciri otot jantung adalah berbentuk silindris, memiliki percabangan, terdapat di jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Otot jantung bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. 3. Otot rangka atau otot lurik. Ciri-ciri dari otot lurik adalah berbentuk silindris dan memanjang. Tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun, seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling atau lurik. Otot lurik melekat pada rangka. Otot lurik memiliki banyak inti sel atau multisel. Macam-macam kelainan otot manusia. 1. Hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel-sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. 2. Sakit pinggang. Sakit pinggang sering terjadi karena mengangkat beban yang terlalu berat, kehamilan, dan obesitas. Namun, sakit pinggang dapat juga disebabkan penyakit alat dalam di bagian sekitar pinggang. 3. Atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang terjadi sebagai akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil, lemah, atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. 4. Stif atau kaku leher. Kaku leher adalah kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. 5. Terkilir atau keseleo. Terkilir adalah kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot kacau. 6. Distrofi merupakan penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Penyakit ini diduga merupakan penyakit bawaan atau genetis. 7. Tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini biasanya masuk melalui luka terbuka sehingga menyebabkan infeksi dan menghasilkan racun yang menyerang saraf. 8. Fibriosis. Fibriosis adalah pembentukan jaringan ikat fibrosa. Sel-sel otot skeleton ataupun otot jantung yang mati karena suatu sebab akan diganti oleh jaringan ikat. Hal ini terjadi karena sel-sel otot ini tidak mampu beregenerasi sehingga akan melemah. 9. Kram otot. Kram atau kejang otot adalah kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot terasa sakit. 10. Hernia abdominal merupakan kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Nah, anak-anak semuanya, demikian tadi ulasan kita tentang tulang manusia, macam-macam kelainan tulang manusia, otot manusia, dan macam-macam kelainan otot manusia. Semoga anak-anak semua dapat mengerti.
Demikian saja materi kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.